Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kawan-kawan semuanya pecinta Delphi. Kembali lagi di video belajar Delphi. Untuk kali ini saya akan membahas tentang penggunaan SEO-Sleep dan dari Delphi 10.3 akan dihubungkan ke database server MySQL. Sebelumnya kita sudah membuat database karyawan. Saya menggunakan Naviget untuk manajemen MySQL-nya. Jadi cara install Naviget-nya dan download file Naviget-nya sudah ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Dan sebelumnya kita sudah buat database karyawan. Di sana ada database karyawan. Database-nya namanya DB karyawan dan tabelnya adalah karyawan dengan fieldnya seperti ini, ada ID, nama, alamat, dan jenis kelamin. Ini untuk tabel karyawannya. Nah, tabel ini yang akan kita gunakan untuk belajar menghubungkan aplikasi Delphi-nya dengan database-nya. Nah, ini kalau teman-teman mau buat database dan tabelnya jadi seperti ini ya. Database-nya adalah DB karyawan, tabelnya adalah karyawan. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa buka Delphi-nya. Dari video sebelumnya kita juga sudah install komponen SEO-Source-nya di SEO Access, SEO Access-nya. Nah, dari SEO Access ini akan kita sambungkan ke database MySQL. Jadi untuk menyambungkan ke database-nya, kita masukkan dulu atau kita gunakan adalah TZ atau TZ Connection. Ini TZ Connection-nya. Namanya kita ubah menjadi Jet Connection. Kemudian yang perlu kita setting dari Jet Connection ini, Jetcon-nya ini adalah nama database-nya. Jadi database yang kita pakai nanti adalah DB karyawan. Kemudian hostname-nya ini karena berjalan di lokal, gunakan localhost. Kalau nanti database-nya ada di server, bisa hostname-nya bisa berupa IP, baik IP lokal maupun IP public. Kemudian password dari database-nya pakai root di komputer saya. Kemudian protokolnya, pilih protokolnya MySQL karena kita akan menghubungkannya ke database MySQL. Kemudian selanjutnya adalah usernya root. Jika sudah, untuk cek koneksinya tinggal di properties connected ini ubah menjadi true. Kalau berubah menjadi true, itu tandanya form atau database ini atau komponen ini sudah terhubung ke database-nya. Kemudian untuk menyambungkan tabelnya, klik di TZ tabel. TZ tabelnya ini kita rubah namanya di propertiesnya, namanya menjadi Jet karyawan. Kemudian connection-nya untuk database-nya kita sambungkan Jet karyawan ini ke Jetcon-nya yang sudah terkoneksi. Setelah connection-nya, kemudian kita tentukan tab
tabel karyawan. Nah, setelah terhubung semua, nah di tabel Z karyawan ini tinggal klik kanan aja, klik kanan kemudian field editor, kemudian klik kanan lagi di tampilan yang muncul, tinggal klik kanan kemudian add all field. Ini sudah muncul di fieldnya. Ini tinggal select aja. Untuk cara selectnya tinggal pilih, tinggal tarik aja ke formnya. Ini udah nama juga gitu, alamatnya juga sama, dan jenis kelamin. Nah ini untuk lebarnya itu bisa diatur. Ini kalau misalkan kelamaan bisa langsung di properties width. Nah ini 200. Ini tinggal atur saja. Nah ini untuk labelnya kita tinggal atur. Ini ID. Nah ID ini otomatis sifatnya nanti bisa di set untuk DB editnya read only. Jadi hanya bisa baca saja karena di sana increment, jadi otomatis database yang akan membuatkan inputan di ID-nya. Kemudian nama, ini label captionnya kita rubah menjadi nama karyawan. Alamat juga sama, kita rubah captionnya alamat karyawan. Dan jenis kelamin ini berupa pilihan. Nah kalau berupa pilihan ini kita bisa ganti DB edit 4-nya ini, karena ini kan berupa inputan. Ini bisa diganti dengan menggunakan DB combo box. Nah DB combo box itu adanya di data control. Kita tinggal pilih, klik di sana. Ini kita bisa hapus untuk DB edit 4-nya, kemudian kita tata untuk tata letaknya. Nah DB combo box ini harus kita sambungkan ke tabelnya. Ini data source-nya menggunakan data source 1, data field-nya jenis kelamin. Nah jenis kelamin ini pun juga ada pilihan, ada laki-laki dan perempuan. Nah di DB combo box ini kita bisa set untuk pilihannya. Nah di sini ada itemnya, kita buatkan pilihannya laki-laki, enter perempuan. Oke. Udah. Setelah itu baru kita buatkan DB navigator. Klik sana. Kemudian kita sambungkan ke data source-nya. Inputannya ini biar tampil di grid, DB grid. DB grid itu adalah seperti layar Excel gitu. Jadi di sini untuk menampilkan data yang sudah diinput. Ini juga sama, dengan ditampilkan pakai data source 1. Nah untuk kolom-kolomnya yang akan ditampilkan di DB grid, tinggal klik 2 kali di DB gridnya. Kemudian tinggal add new, kemudian ditentukan fieldnya, ID, add new, tentukan ID-nya nama, add new, alamat, add new, jenis kelamin. Ini untuk title-nya juga bisa dirubah. Title di sini di properties-nya, jadi diklik aja di masing-masing field, masing-masing kolom dari DB grid, kemudian diarahkan ke bawah. Dari properties itu ada ID, ada caption, tinggal rubah aja ID, kemudian namanya menjadi nama karyawan, alamat, dan jenis
kelamin. Kemudian bisa juga dirubah untuk lebar kolomnya. Nah, kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini ya, tinggal close. Nah, kemudian dari tabel ini belum diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkan bagaimana? Tinggal dipilih di Z karyawan, kemudian aktifnya menjadi true, jadi diaktifkan. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini tinggal klik tanda plus, dan namanya misalkan Budi, alamat Blitar, ini jenis kelamin kita pilihan laki-laki. Nah, di sini untuk menyimpan menggunakan pos, jadi ada tanda V rumput ini. Nah, ini untuk posnya. Nanti tinggal tambahkan lagi Nabila, alamat karyawan Blitar, jenis kelamin perempuan, kemudian kita. Untuk edit tinggal pilih, misalkan ini ditambahkan Budianto. Untuk menyimpan menggunakan V rumput ini. Nah, ini. Dan kalau misalkan mau hapus tinggal di sini aja. Nah, mudah kan? Jadi mudah sekali untuk penggunaan Delphi untuk menyambungkan ke database MySQL. Ini kita masih menggunakan tabel langsung ya. Nah, belum menggunakan query. Jadi metode penggunaan atau menyambungkan ke database itu ada 3 metode. Jadi yang pertama menggunakan kontrol langsung dari komponen. Jadi seperti ini kontrol langsung. Jadi ini tanpa menggunakan coding pun bisa. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa SQL. Nah, penggunaan bahasa SQL ini nanti akan ke coding, jadi lebih ke coding. Kemudian yang ketiga menggunakan JSON, jadi kombinasi antara komponen itu dan JSON di cloud-nya atau di PHP atau di Apache-nya. Jadi database ini di Delphi ini kita bisa sambungkan ke database lokal maupun ke database yang ada di cloud dengan bantuan JSON. Jadi ini masih untuk pengenalan dasar yang fasilitas dari Delphi sendiri sudah menyertakan untuk menghubungkan antara Delphi itu ke database. Jadi seperti itu. Nah, nanti ini pun juga bisa dirubah. Jadi form 1 ini kita akan rubah menjadi data karyawan. Jadi seperti ini data karyawan. Nah, ini masih bisa dieksplor lagi, masih bisa dikembangkan lagi kalau misalkan ada multi table. Jadi contoh pas kita membuat program kasir atau program pos, baik pos retail maupun restoran. Nah, di situ kita sudah menggunakan multi table, kemudian menggunakan bahasa SQL, dan nanti bisa ke cloud juga. Jadi nanti bertahap kita belajar ke sana. Jadi ini untuk pengenalan awal, jadi gambaran awal aja, karena nanti akan naik ke level-level yang berikutnya. Nah, dari komponen ini nanti kita kembangkan ke menggunakan 2 tabel, 3 tabel, bahkan lebih. Nah, ini hanya contoh, sekedar contoh aja. Nah, untuk yang next video berikutnya kita akan coba tambahkan menggunakan 2 tabel dengan kasus yang berbeda. Jadi nanti kita akan coba buat program pos retail ya, pos kasir retail. Oke, sampai ketemu teman-teman di